Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Duh, kamu sudah yakin sama dia? Apakah kamu sudah mantap dengannya? Ucap Pak Syukur pada anak gadisnya yang bernama Noni. Sudah Pak, aku yakin sama dia. Dia juga sayang dan tulus sama aku Pak. Duh, kamu kan baru kenal 2 bulan. Apakah kamu gak jalani dulu aja lebih lama lagi? Dia dari keluarga orang berpunya, Duk. Sedangkan kita ini hanyalah orang biasa. Bapak takutnya nanti kamu di sana tidak dihargai. Ucap Pak Syukur yang khawatir pada pilihan anaknya tersebut. Noni ini sudah berumur matang dan siap untuk menikah. Dan semenjak 2 bulan yang lalu dia kenal orang di tempat kerjanya, di mana orang itu adalah orang baru di tempat kerja Noni. Mereka akhirnya dekat dan tiba-tiba saja pria yang bernama Ian itu hendak mengajak Noni untuk menikah. Padahal baru kenal 2 bulan dengan si Noni. Memang selama ini Ian main ke rumahnya Noni dan biasa-biasa saja, tidak menunjukkan sifat atau watak buruk. Tetapi Pak Syukur merasa tetap ragu saja padanya. Entah kenapa dirinya itu punya firasat tidak enak pada Ian itu. Apalagi setelah Noni ke rumahnya. Ya, katanya Ian ini berasal dari keluarga yang terpandang, berbanding terbalik dengan keluarga Noni yang hanya tinggal dengan Pak Syukur saja di rumah karena ibunya sudah meninggal dunia. Bahkan profesi Pak Syukur di rumah hanyalah seorang penjual sayuran di pasar. Namun kala itu, Noni masih kekeh dengan pilihannya tersebut dan mencoba meyakinkan Pak Syukur agar setuju dengan si Ian. Akhirnya Pak Syukur yang ingin melihat putrinya hidup bahagia, dia pun menyetujui pilihan anaknya itu. Dan dia hanya bisa berharap kelak setelah sah menjadi istri Ian, semoga dia dihargai di keluarganya si Ian. Dan usai mendapat persetujuan dari ayahnya, akhirnya Noni akan menyampaikan hal itu pada Ian dan kemungkinan rencananya mereka 6 bulan lagi akan segera melangsungkan pernikahan. Dan malam itu karena sudah mulai larut, Pak Syukur dan Noni pun kembali ke kamarnya masing-masing untuk segera tidur. Singkat waktu, 6 bulan pun berlalu, kini pernikahan pun akhirnya terlaksana. Sungguh pencapaian besar bagi Noni kala itu. Usai beberapa bulan-bulan sebelumnya, dia dan Ian kerja keras mempersiapkan semuanya, hingga kini berjalan dengan hikmat. Namun di acara pernikahannya tersebut, tamu undangan dari kedua belah pihak tidak seimbang. Di Noni lebih sedikit, bukan karena tidak ada kerabat atau bagaimana. Namun memang tamu dari Noni sengaja dibatasi oleh pihak keluarganya si Ian. Ya mungkin memang karena pernikahan Noni itu, semuanya didanai oleh Ian semua. Namun Pak Syukur kala itu memang sedikit merasa dibandingkan. Bahkan saat menghadiri acara anaknya itu, orang tuanya Ian, yaitu Bu Tuti dan Pak Din, hanya sekilas saja berbicara dengan Pak Syukur. Kemudian berpaling menemui tamu-tamu mereka yang berasal dari kalangan orang-orang berada. Pak Syukur pun hanya bisa berdoa buat kebahagiaan putrinya itu. Dia tidak ingin murung hanya gara-gara hal itu. Dia tidak ingin membuat anaknya merasa khawatir. Meskipun sebenarnya dirinya lah yang paling khawatir, karena pasalnya usai pernikahan ini, Noni akan ikut tinggal di rumah mewah milik Ian yang masih serumah dengan orang tuanya, yakni mertuanya nanti buat si Noni. Dalam benaknya paling dalam, Pak Syukur hanya bisa berdoa semoga Noni berada di tempat yang tepat dan bisa dihargai di sana. Singkat waktu, seminggu kemudian, Noni dan Ian pamitan sama Pak Syukur hari itu juga. Noni resmi tinggal di rumahnya si Ian. Noni tak membawa semua barang-barangnya di rumah karena katanya nanti akan disediakan di sana. Jadi dia hanya perlu membawa beberapa keperluan saja. Pak, saya izin mau bawa Noni supaya tinggal bersama saya ya Pak. Iya nak Ian, tolong jaga anak saya dengan baik ya. Iya Pak, pasti. Kalau gitu kami pamit dulu ya Pak. Iya nak, silakan hati-hati ya.
Dan saat itu juga Noni segera memeluk ayahnya terlebih dahulu sebelum dia pergi. Dia merasa sedih karena harus meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Untungnya kala itu Noni sudah bisa memasak karena memang sebelumnya di rumah karena ibunya sudah gak ada. Dirinya lah yang menyiapkan masakan untuk makan dirinya dan juga ayahnya. Jadi jikalau nanti di sana disuruh memasak, dia gak akan panik karena sudah bisa. Dengan menggunakan mobil milik Ian, mereka bergegas pergi ke rumahnya Ian. Dan semenjak menikah, Ian melarang Noni untuk kerja kembali. Dia hanya disuruh di rumah saja. Setibanya di rumah suaminya itu, Noni awal-awal disambut ramah oleh orang rumah, termasuk Bu Titi. Di rumah itu ada seorang bibi yang bernama Bi Iva yang juga tinggal di situ, tepatnya di kamar khusus pembantu. Awal-awal Noni di situ, dia tak segan membantu ART-nya untuk memasak meskipun tidak diminta karena dia merasa bosan kalau tidak ngapa-ngapain. Pagi itu, Noni bangun pagi sekali karena dia harus masak dan menyuci baju suaminya. Sesudah bangun tidur, dia melihat Bi Iva sedang sibuk di dapur. Dia pun segera langsung menghampiri untuk membantunya masak. "Bibi, sedang masak apa, Bi?" "Ini Mbak, masak nasi goreng buat sarapan." "Ya udah sini aku bantuin ya, Bi." Nggak usah Mbak, ini tugas saya." "Gak apa-apa Bi, saya juga di sini sudah jadi istri, jadi saya juga harus bantu masak." "Oh, ya udah Mbak, tapi jangan sampai kelelahan ya." Akhirnya Noni pun membantu Bi Iva untuk memasak. Setelah selesai masak, Noni pun lanjut untuk menyuci baju. Karena khusus pakaian suaminya, dialah yang akan menyucinya dan tidak akan menyerahkan kepada Bi Iva. Sementara Pak Din, ayah mertuanya itu punya bisnis di luar kota dan sering berpergian jarang di rumah. Suatu hari, Bu Titi ini sangat akrab sekali dengan Noni. Kala itu Noni yang sedang nonton TV tiba-tiba dihampiri oleh Bu Titi. "Nih, kita pergi ke mall yuk." Kapan Bu?" "Sekarang aja yuk, ibu bosen nih di rumah." "Oh ya udah Bu, ayo." Akhirnya mereka pun pergi berdua menuju ke mall. Noni sangat senang sekali karena dia merasa sangat beruntung mendapatkan mertua yang baik. Padahal memang awal-awal saja sikapnya begitu. Mereka pun pergi berdua dengan menggunakan mobil dan Bu Titi yang menyetiri mobil itu. Hingga beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di mall. Dan di sana mereka langsung shopping dengan semangat, keliling di dalam mall memilih baju-baju yang disukainya. Noni walaupun tidak bekerja, akan tetapi dia selalu diberikan jatah uang bulanan sama si Ian. Jadi dia bisa belanja apa yang dia mau dan dia suka. Hingga setelah selesai berbelanja, Noni dan Bu Titi memilih untuk makan siang karena lapar. Karena memang juga waktunya untuk makan siang. Akhirnya saat itu, mereka pun makan puas di restoran yang ada di mall itu. Setelah puas mereka berbelanja dan makan, mereka pun segera bergegas pulang ke rumah karena hari sudah mulai sore. Namun di perjalanan mereka mampir terlebih dahulu untuk membeli bakso untuk makan malam nanti di rumah. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumah. Dan ternyata mereka pulangnya bareng dengan Ian dan juga Pak Din. "Kalian dari mana?" tanya Ian. "Dari mall dong belanja," jawab ibunya. "Iya Mas, ini aku belanja." "Oh ya udah, yuk masuk yuk, udah mau malam nih." "Ya udah yuk, ini kami juga udah beliin bakso buat makan." Setelahnya mereka pun masuk ke dalam rumah semua dan akhirnya mereka pun makan bakso bersama-sama. Malam harinya, seperti biasa, Noni dan Ian saling bertukar cerita tentang kesehariannya masing-masing. Saat itu Noni pun sambil memijitin tubuh Ian yang katanya capek dan pegel semua. Dan karena malam sudah mulai larut, akhirnya mereka berdua pun segera beranjak tidur. Singkat cerita, waktu terus berlalu. 1 tahun kemudian, karena Noni ini belum positif punya momongan, respon Bu Titi kepadanya mendadak berubah. Bu Titi seakan tidak puas dan kini tidak ramah pada si Noni. Bahkan kalau ketemu Bu Titi ini, tidak mau menyapa menantunya itu. Ataupun sebaliknya, ketika Noni berpapasan dengan Bu Titi dan langsung menyapanya, beliau hanya menjawab sekilas saja. Sungguh, respon yang sangat tidak diduga oleh Noni sekalipun.
Bahkan pernah suatu hari Noni ini mendengar Bu Titi berkata pada Ian kalau katanya dia pengen punya cucu dan malah nyalain Noni yang tidak kunjung hamil-hamil. Noni yang kala itu mendengar sambil ngumpet, dia merasa sedih. Padahal kehamilannya itu tergantung keputusan Sang Maha Pencipta, sedangkan hambanya hanya bisa berusaha. Dan semenjak saat itu, Ian juga seakan menuntut Noni agar bisa jaga pola makan agar dirinya itu bisa cepat hamil saat dibuahi. Semenjak itu juga, Ian ini berkurang romantisnya. Bahkan meskipun punya banyak uang, Noni ini jarang banget diajak belanja baju-baju baru setelahnya. Bahkan waktu di rumah, Noni ini malah disuruh pakai pakaian rumah biasa ataupun sekedar pakai daster. Berbanding terbalik dengan Bu Titi yang meskipun di rumah pakaiannya tetap mewah-mewah. Dan yang membuat Noni terkejut saat Bu Titi minta uang berapapun pada Ian, maka akan dikasihnya. Berbeda dengan Noni yang kini mencoba meminta uang kepada suaminya itu, malah dikasih sedikit. Bukan karena Noni iri, namun dia hanya ingin suaminya itu juga perhatian sama istrinya sendiri. Atau setidaknya mengajak jalan dan juga belanja bareng. Karena semenjak dirinya belum hamil-hamil, Ian ini sudah nggak pernah ngajak dia liburan atau sekedar me time berdua. Suaminya itu hanya sibuk kerja pulang berangkat dan yang kebanyakan menikmati hasil kerjanya justru ibunya sendiri. Sore itu, Noni sedang menyapu halaman rumahnya dan dia melihat ada Ian yang baru datang pulang kerja. Hari itu ternyata Ian sudah gajian. Noni pun menyambut kedatangan suaminya itu dan mencium tangannya. Akan tetapi suaminya itu malah cuek dan langsung pergi masuk begitu saja. Akhirnya Noni pun segera menyelesaikan menyapu halamannya itu dan dia tidak terlalu ambil pusing. Dalam pikirannya Noni kala itu mungkin saja suaminya sedang ada masalah di kantor atau mungkin sedang kecapean jadi sedang tidak mood. Dan setelah selesai menyapu halaman rumah, Noni pun pergi masuk menghampiri Ian yang sedang duduk di ruang tengah. "Mas, kamu kenapa?" tanya Noni dengan halus. "Apaan sih? Udah sana pergi, badan kamu bau banget, mandi dulu sana," ucapnya sambil menutup hidungnya. Mendengar ucapan suaminya itu, sebenarnya Noni merasa sakit, namun dia mencoba bersikap biasa saja dan dia pun segera pergi untuk mandi. Dan setelah selesai mandi, Noni baru menyiapkan air hangat untuk suaminya. "Mas, itu air hangatnya udah mateng." "Iya," jawabnya cuek. Dan malam harinya, ketika Noni dan Ian sedang berada di dalam kamar, Noni mencoba untuk meminta uang jatah bulanannya kepada suaminya itu. "Mas, kamu sudah gajian kan? Aku minta jatah bulanan buat aku dong, Mas." "Nih," ucapnya sambil memberikan uang yang tidak seberapa. "Loh Mas, kok cuma segini?" "Udah terima aja, pakai protes segala." "Ya udah Mas, makasih." Akhirnya Noni yang merasa tidak mood, dia pun memilih untuk tidur lebih dulu karena dia juga capek. Suatu hari, Noni ini mendapatkan perlakuan tidak enak dari mertuanya. Kala itu di rumah kedatangan beberapa teman-teman arisannya Bu Titi. Saat itu Noni disuruh bantuin Bi Ifah untuk menyiapkan minuman dan camilan. Dan Noni kala itu hanya mengenakan daster saja. Saat mengantarkan jamuan ke depan, sontak teman-temannya Bu Titi menatap ke arah Noni dan menanyakan apakah ini pembantu barunya. "Silakan ibu-ibu, jamuannya dimakan dan diminum," ujar Noni. "Jeng, ini pembantu baru ya? Kok saya baru lihat?" tanya salah satu teman arisannya. Karena Bu Titi nggak menimpali, Bi Ifah yang menimpali bahwa Noni ini bukanlah pembantu, melainkan dia adalah istrinya si Ian. Mungkin mereka pangling karena Noni ini hanya memakai daster saja. "Maaf Bu, dia bukan pembantu, tapi dia ini Mbak Noni, istrinya Mas Ian," ujar Bi Ifah. Mendengar jawaban dari Bi Ifah, Bu Titi segera menyuruh keduanya untuk kembali ke dapur. "Jeng, gimana sih itu menantunya? Masa penampilannya urak-urakan gitu? Mana pakai daster doang lagi? Emangnya gak pernah perawatan?" Kala itu, Noni menguping dari jarak aman dan dia dibuat ternganga saat mendapati jawaban respon dari mertuanya. Sudah berkali-kali Jeng aku bilangin padanya buat merawat diri. Namun dia itu malah menolak, bahkan malah bangga dengan kekumalannya itu.
Aku juga heran, Ceng. Kenapa anakku itu suka pada gadis seperti itu? Mana masih belum bisa ngasih momongan lagi? Ucap Bu Titi yang malah menjelekkan menantunya sendiri. Tanpa sadar, Noni yang mendengar itu dia menitikkan air matanya. Tak menyangka kalau mertuanya sendiri akan menjelek-jelekan dirinya di hadapan teman-temannya sendiri. Kenapa ibu ngomongnya begitu, Bu? Apa salahku? Gumamnya pada dirinya sendiri. Dia pun segera beranjak ke kamarnya agar tidak ketahuan kalau dirinya itu habis menangis. Malam harinya, di dalam kamar, Noni ini nyeritain apa yang dikatakan oleh Bu Titi tadi siang pada suaminya. Namun Ian menyangkal bahwa ibunya tidak mungkin berkata seperti itu. Dan dirinya kemudian tidak menanggapi ucapan istrinya dan malah fokus dengan HP yang dipegangnya itu. Kemudian Noni minta pada Ian untuk membelikan beberapa baju yang pantas untuknya agar tidak dikira pembantu. Akan tetapi Ian hanya bilang nanti-nanti saja. Dia akan carikan baju buatnya tanpa harus dirinya ikut berbelanja. Noni pun yang merasa kesal atas sikap suaminya itu memutuskan untuk tidur saja. Dia sungguh tidak mengira rumah tangganya akan jadi seperti ini. Mertuanya yang semena-mena dan bahkan suaminya sendiri yang tidak mau dengerin permintaan istrinya. Hingga puncaknya, suatu hari Noni ini dijebak oleh Bu Titi. Bu Titi ini berniat akan menikahkan Ian dengan anak dari teman arisannya yang cakep dan tajir. Dan Bu Titi mencari cara untuk membuat Ian bisa menceraikan si Noni. Hari itu Bu Titi menyuruh seorang pria yang bahkan tidak dikenal disuruh untuk datang ke rumah untuk mengaku sebagai tamu dari Bu Titi. Kala itu Noni belum melihat kedatangan laki-laki itu karena dia sedang berada di dalam kamarnya. Dan Bu Titi ini memberikan perintah kepadanya. Ingat ya, nanti kamu harus berpura-pura sedang dekat dengan menantuku. Iya siap Bu, aman, semuanya akan saya laksanakan. Dan setibanya pria itu di rumahnya Bu Titi, kemudian Bu Titi meminta Noni untuk berbelanja sayuran di pasar. Bahkan Bu Titi menyuruh pria itu untuk mengantarkan Noni ke pasar dengan alasan pria itu juga mau beli sesuatu ke pasar. Namun dirinya tidak tahu jalan menuju ke pasar yang ada di daerah itu. Karena dia berbohong mengaku bahwa dia bukan berasal dari daerah sini. Awalnya Noni ini menolak untuk diantarkan oleh pria itu. Namun karena tetap dipaksa oleh Bu Titi, akhirnya dia pun mau mengalah dan dia pun pergi diantarkan oleh laki-laki tersebut menuju ke pasar. Singkatnya, mereka pun beranjak ke pasar. Namun tanpa sepengetahuan Noni, di dalam mobil dari sisi kanan dan belakang ada kamera tersembunyi. Intinya pria itu berhasil dapetin foto saat Noni masuk ke dalam mobil dan foto dari belakang saat Noni duduk dengan pria itu bersampingan tanpa harus menampilkan wajah pria itu. Kala itu, Bu Titi juga mengancam Bibi Iva untuk tidak ikut campur atau nanti mau dipecat. Dan Bi Iva pun hanya mengangguk paham, namun dalam hatinya ia merasa kasihan pada Noni atas perlakuan mertuanya sendiri. Usai berbelanja selesai, Noni dan pria itu pun segera kembali pulang ke rumah dan pria itu segera pamit dan sekarang entah pergi kemana. Sementara Bu Titi berencana akan memfitnah Noni esok harinya. Dan singkatnya, esoknya sebelum Ian pulang kerja, Bu Titi yang sudah menyuruh Bi Iva untuk pulang kampung dulu dan hanya Noni di rumah yang sedang beres-beres. Bu Titi kemudian mengirimkan sebuah foto kemarin kepada Ian dan juga Pak Din dengan caption, "Noni diam-diam jalan sama pria lain." Sontak Ian dan Pak Din pun kaget melihat foto itu. Murka, tentu saja, dengan mudahnya mereka terpancing jebakan dari Bu Titi. Mereka segera pulang dengan cepat. Kala itu, Noni masih rebahan usai membersihkan dapur dan tanpa sepengetahuannya Bu Titi ini mengacak-acak dapurnya kembali menjadi berantakan dan dia juga berpura-pura lagi bersihin dengan baju yang sengaja dikotorinya sendiri. Sesaat setelahnya, Ian dan Pak Din pun tiba bebarengan dan mendapati ibunya sedang cuci piring di dapur yang kelihatan berantakan sekali karena ART-nya lagi pulang kampung. Ian menghampiri dan bertanya kenapa Bu Titi bersih-bersih di dapur. Bu Titi kala itu berbohong bahwa selama ini Noni selalu menyuruh-nyuruh dirinya untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah dan memperlakukan dirinya seperti pembantu.
Mendengar hal itu, Ian pun marah sekali. Segera Ian menghampiri Noni yang ada di kamar yang kala itu sedang mainan HP. Noni pun heran melihat kepulangan Ian yang begitu cepat. Namun tiba-tiba saja, Ian langsung menyeret Noni dengan paksa keluar dan menghampiri Bu Titi. Kemudian Noni dibuat kaget ketika melihat dapur yang berantakan sekali, serta piring kotor yang sedang dipegang oleh Bu Titi. Padahal dia yakin dirinya sudah membersihkan itu semua tadinya. Ian langsung memarahi Noni karena telah berani menyuruh-nyuruh ibunya seperti pembantu. Noni bingung dengan tuduhan yang dilantarkan oleh Ian, dia tidak paham. Dan kala itu, Bu Titi berpura-pura sedih dan merasa menjadi korban. Bahkan setelahnya, Ian tunjukkan sebuah foto yang telah dikirimkan oleh Bu Titi dan menuduh Noni ini telah berselingkuh. Kala itu Noni langsung menatap Bu Titi, ternyata dia telah dijebak oleh mertuanya sendiri. Noni berusaha membela diri bahwa semua tuntutan yang dituduhkannya itu tidak benar. Namun Ian yang sudah terhasut oleh ibunya, akhirnya dia pun saat itu juga langsung menceraikan Noni dan segera menyuruh Noni untuk angkat kaki dari rumahnya. Mulai sekarang aku talak kamu. Astagfirullahaladzim, kamu ngomong apa mas? Kamu gak boleh gitu. Siapa yang bercanda? Aku serius. Aku sudah kecewa sama kamu. Kamu sudah memperlakukan ibuku seperti pembantu dan kamu sudah berani-beraninya mengkhianatiku. Bahkan ayah mertuanya juga seakan mengusir dirinya untuk cepat-cepat pergi dari situ. Iya betul, mending kamu ceraikan saja istrimu itu. Seperti gak ada gunanya aja. Sudah sana kamu siapkan barang-barangmu dan segera pergi dari rumah ini. Imbu Pak Din. Noni pun menangis kala itu. Dia tidak menyangka semuanya akan terjadi seperti ini. Dia pun akhirnya segera beranjak pergi masuk ke dalam kamar dan menyiapkan semua barang-barangnya. Singkatnya, dengan terpaksa, malam itu pun Noni beresin semua barangnya dan segera kembali pulang ke rumahnya. Dia beranjak pergi dari rumah itu sambil menangis. Dia merasa kecewa telah dipermainkan dan dikhianati oleh suami dan juga mertuanya sendiri. Bahkan Noni pulang ke rumahnya itu tidak diantarkan, melainkan dia pesan ojek online sendiri. Hingga setibanya di rumah, dia langsung mengetuk pintu rumahnya. Kala itu Pak Syukur yang baru saja membuka pintu. Dirinya terkejut mendapati anak gadisnya telah tiba di depan rumah dengan kondisi menangis sesenggukan. Dia merasa heran dan segera menyuruh anaknya untuk masuk terlebih dahulu. Akhirnya setelah mereka duduk di ruang tamu, Pak Syukur langsung menanyakan apa yang terjadi sehingga membuatnya nangis sesenggukan seperti itu. Kamu kenapa nak? Cerita sama bapak, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Noni pun kemudian menjelaskan tentang semuanya yang telah dia alami di rumah mertuanya itu. Tentang dirinya yang tidak mendapatkan nafkah secara mestinya. Serta tentang dirinya yang selalu diperlakukan semena-mena oleh mertuanya sendiri. Juga tentang dirinya yang telah dijebak oleh ibu mertuanya. Hingga pada akhirnya telah diceraikan oleh suaminya dan diusir oleh bapak mertuanya. Astagfirullahaladzim, terus kamu pulang ke sini gak diantar sama Ian? Ujar ayahnya yang terkejut mendengar semua penuturan dari anaknya. Iya pak, Noni pulang sendiri ke rumah, tadi pesan ojek online. Kemudian ayahnya itu menanyakan kepada Noni tentang kronologi bagaimana dirinya dijebak oleh ibu mertuanya sendiri. Kemudian Noni pun bercerita kala itu dirinya dijebak, diajak oleh laki-laki yang disuruh untuk mengantarnya ke pasar. Dan ternyata diam-diam lelaki tersebut mengambil foto tentang dirinya yang sedang duduk berdua dengan lelaki itu. Kemudian foto itu diminta oleh Bu Titi dan dikirimkan kepada anaknya sendiri dan juga kepada Pak Din. Dan mereka pun langsung menuduh Noni telah berselingkuh. Hingga pada akhirnya Ian pun menceraikan si Noni. Sudah, kamu yang sabar ya, Nduk. Memang sejak awal bapak itu sudah gak yakin kamu sama dia, ujar bapaknya. Bapak percaya kan sama cerita aku? Iya, Nduk. Bapak selalu percaya sama kamu. Sudah, kamu masuk kamar saja ya. Istirahat dulu. Akhirnya saat itu Noni pun masuk ke dalam kamar untuk istirahat supaya bisa menenangkan dirinya. Sementara Pak Syukur masih tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Akhirnya dia akan memutuskan balas dendam kepada mereka semua.
Saat Noni sudah masuk ke dalam kamar, Pak Syukur dudukan di depan teras rumah dan dia memikirkan bagaimana caranya untuk membalaskan dendamnya itu. Dan tiba-tiba saja terlintas dalam pikirannya untuk menyantet mereka semua. Karena Pak Syukur sudah terlanjur benci dengan mereka semua dan akan membuat mantan mertuanya itu agar menderita. Sementara di tempat lain, beberapa hari kemudian, Bu Titi mengenalkan wanita lagi kepada Ian. Rencananya Ian akan dinikahkan dengan wanita itu. Kembali lagi ke rumahnya Pak Syukur. Noni semenjak itu hanya mengurung diri di dalam kamar. Dia pun sedih berlarut-larut. Pak Syukur kemudian pergi keluar sebentar dengan menggunakan motornya. Dia menuju ke sebuah rumah yang ada di desa lain yang berada di dekat hutan. Hingga setibanya di lokasi yang dituju, dia segera memarkirkan motornya dan menyambangi sebuah rumah kayu yang berdiri sendirian di situ. Segera Pak Syukur pun mengetuk pintunya dan tiba-tiba pintu itu terbuka dan muncullah seorang kakek tua dari balik pintu dan langsung menyuruh Pak Syukur untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Pak Syukur pun mencoba menjelaskan maksud kedatangannya ke situ, bahwa dirinya hendak menyantet beberapa orang yang telah membuat anaknya sakit hati. Kemudian si dukun itu pun mengangguk paham tentang penjelasan dari Pak Syukur. Itu masalah gampang. Apakah kamu punya foto targetnya? Kemudian kala itu Pak Syukur langsung memberikan foto keluarga yang dulu sempat didapatnya waktu pernikahan. Dan di situ ada fotonya Ian, Bu Titi dan juga Pak Din. Pak Syukur menyuruh dukun yang bernama Basirot itu untuk menyantet mereka semua. Tapi sebelum kita melakukan ritual, kamu harus membayar maharnya sebesar 2,5 juta. Pak Syukur pun dengan segera langsung mengambilkan uang yang dibawanya dari rumah dan diberikan kepada dukun tersebut. Usai sepakat, akhirnya mereka pun segera melakukan ritual. Dukun tersebut akan mengirimkan sosok untuk meneror keluarga mereka dan akan mengirimkan sebuah penyakit aneh yang membuat keluarga mereka dijauhi oleh para masyarakat. Saat itu mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan ritual. Di dalam ruangan tersebut sudah tersaji beberapa sesajen dan juga kemenyan. Mereka duduk berhadapan. Dukun tersebut mulai membakar kemenyan terlebih dahulu. Setelahnya dia merapalkan beberapa mantra dan mengambilkan sebuah boneka pocongan, yang kemudian boneka pocongan tersebut diasapkan di atas kemenyan sembari dibacakan sebuah mantra. Dan sesekali, Mbak Dukun menusuk-nusukkan boneka pocongan itu sambil menyebutkan nama-nama target yang akan disantetnya. Anehnya dari boneka pocongan itu tiba-tiba saja mengeluarkan darah yang baunya sangat busuk sekali. Pak Syukur yang melihat itu langsung merinding dan ngeri, bahkan gemetaran, karena baru pertama kalinya dia melihat secara langsung praktik ritual seperti itu. Dukun kemudian menaburkan sebuah bubuk yang entah itu bubuk apa pada boneka pocongan itu. Hingga tiba-tiba saja hembusan angin datang membuat suasana semakin mencekam. Pak Syukur merasa merinding kala itu. Hingga sesaat kemudian, dirinya dikejutkan dengan sebuah asap yang tiba-tiba berada di sampingnya Basirot. Dan Basirot pun ternyata berkomunikasi dengan sosok asap itu, yang Pak Syukur tidak tahu sebenarnya sosok apa yang ada di sampingnya itu. Hingga sesaat setelahnya, asap itu pun kemudian menghilang begitu saja entah kemana setelah selesai berkomunikasi dengan Basirot. Ritualnya sudah selesai. Kamu boleh pulang dan nanti tunggu saja hasilnya dalam waktu dekat ini. Baik Mbah, terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Singkatnya, usai melakukan ritual tersebut, Pak Syukur segera kembali pulang ke rumah dan tinggal menunggu kabar tentang penderitaan besanya dan mantan menantu yang telah menyakiti anaknya. Dan benar saja, malam harinya di rumah Ian, mereka sekeluarga mendapatkan teror dari sosok pocong, kuntilanak dan juga setan-setan lainnya. Malam itu, Ian yang baru saja pulang dari main bersama dengan temannya, karena memang semenjak bercerai dengan Noni, Ian ini jadi keliaran main ke sana kemari seperti masih lajang. Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya sudah tertidur pulas. Ian pun pergi ke kamar mandi untuk cuci kaki dan cuci muka terlebih dahulu. Namun saat dia berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandinya itu. "Iya bentar," teriak Ian dari dalam kamar mandi.
Saat itu pikirnya itu adalah ibu atau bapaknya yang mau ke kamar mandi. Dan setelahnya ketika dia membuka pintu, dirinya terkejut ketika yang ada di hadapannya itu bukan ibu atau bapaknya, melainkan sesosok pocong yang sangat mengerikan sekali. Wajahnya hitam legam dengan kedua mata yang melotot dan mulut menganga hancur penuh darah dan nanah. Sontak Ian pun langsung terbujur kaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Hingga pada akhirnya dia pun jatuh pingsan karena tidak kuat melihat sosok tersebut. Sementara malam itu, Bu Titi yang sudah tertidur pulas, dia bermimpi buruk. Kala itu dia bermimpi di sebuah kuburan yang sangat sepi dan gelap sekali. Bu Titi kebingungan di dalam kuburan itu. Dan tiba-tiba hembusan angin kencang datang mengenai dirinya, membuat dirinya itu semakin merinding ketakutan. Hingga sesaat setelahnya, dirinya terkejut ketika melihat ada sosok pocong yang berada di bawah pohon besar yang ada di sekitaran kuburan itu. Sosok pocong itu sangat mengerikan sekali, hingga akhirnya Bu Titi pun mencoba berlari terbirit-birit menghindari kejaran sosok yang tiba-tiba mengejarnya itu. Namun karena Bu Titi yang berlari tidak fokus, dia pun akhirnya ambruk jatuh tersungkur akibat kesandung gudukan makam yang ada di depannya. Dan bersamaan dengan itulah, Bu Titi langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Dia terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan dia pun langsung keringatan. Setelahnya Bu Titi pun hendak menuju ke dapur sekedar untuk mengambil air putih agar dirinya itu bisa tenang. Namun saat dirinya hendak menuju ke dapur, dia malah dikejutkan saat mendapati anaknya terkapar di lantai depan kamar mandi. Kala itu Bu Titi pun segera memanggil Pak Din dan membangunkan dirinya dan segera mereka menghampiri ke belakang. Akhirnya saat itu Ian pun langsung diangkat oleh Pak Din dan juga Bu Titi menuju ke dalam kamarnya. Namun setelahnya Ian belum kunjung sadar juga, sehingga dirinya dibiarkan saja sampai pagi karena pikirnya mungkin Ian malah tertidur pulas. Sedangkan Bu Titi lanjut pergi ke dapur untuk mengambil air putih karena tadi belum jadi. Dan saat dirinya sedang berada di dapur, tiba-tiba saja Bu Titi malah dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas di sekitarnya. Bu Titi juga mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Dan setelahnya dirinya dibuat terperanjat kaget ketika sendok itu tiba-tiba saja jatuh dengan sendirinya tanpa ada yang menyentuh. Bu Titi pun semakin merinding kala itu dan dia segera kembali ke dalam kamarnya. Namun setelah dirinya kembali ke dalam kamar, Bu Titi merasa pusing pada bagian kepalanya dan juga merasakan gatal-gatal sekali. Sampai pada akhirnya Bu Titi menggaruk-garuk hingga mengeluarkan darah di sekujur kulitnya. Hingga pada akhirnya dirinya yang merasa gatal-gatal tidak bisa tertidur sampai pagi hari. Singkat waktu, pagi harinya saat mereka semua hendak beraktivitas, para warga yang melihat mereka yang tiba-tiba terkena penyakit aneh bintik-bintik dan juga bau busuk langsung menjauhi mereka semua. Hingga akhirnya Ian, Pak Din yang berangkat ke kantor tidak percaya diri, mereka pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka bertiga saling menggaruk-garuk rasa gatalnya masing-masing. Bahkan mereka saling bergantian pergi ke kamar mandi karena tidak kuat menahan rasa gatalnya tersebut. Dan mereka pun mandi terus-menerus. Siang harinya kala itu, Bu Titi mengajak Ian dan Pak Din untuk segera pergi periksa ke dokter. Akhirnya mereka bertiga pun segera pergi menuju ke rumah sakit. Namun setelah diperiksakan oleh dokter, mereka diduga tidak menderita penyakit apapun. Sungguh aneh sekali menurut mereka. Dokter pun kemudian hanya memberikan salep dan juga obat gatal saja. Dan setelahnya mereka pun segera kembali pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Bu Titi, Pak Din dan juga Ian masih terus merasakan gatal yang teramat sangat. Bahkan mereka sudah pindah-pindah ke dokter lain untuk mencoba memeriksakan penyakitnya itu. Namun semuanya nihil, tidak terdeteksi penyakit apapun. Bahkan setiap malamnya mereka juga selalu diteror oleh sosok-sosok mengerikan hingga membuat kejiwaan mereka semua terganggu, terutama Bu Titi. Suatu malam, Bu Titi yang baru saja kumpul-kumpul arisan dan pulangnya malam hari, dia mengemudikan mobilnya sendiri. Namun saat itu Bu Titi melewati jalanan yang sepi dan gelap sekali. Tiba-tiba saja Bu Titi mencium bau yang sangat busuk yang sangat menyengat dan rasa gatal pada dirinya itu semakin menjadi-jadi.
Bahkan saat kumpul arisan, teman-temannya menjauhi dirinya yang baunya busuk dan banyak bintik-bintik di tubuhnya. Meskipun begitu, Bu Titi masih tetap ikut arisan karena dia bosan di rumah. Di perjalanan, Bu Titi tiba-tiba mendengar ada suara wanita yang menangis berada di bagian mobil belakangnya. Bu Titi pun terkejut kala dia mencoba untuk menoleh ke belakang. Ternyata di kursi belakang ada sesosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Dengan kedua mata yang melotot dan wajah yang hancur serta rambut acak-acakan. Dirinya berharap agar sosok itu segera pergi dari dalam mobilnya. Dia mencoba tetap fokus mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi berharap agar cepat sampai di rumah. Hingga setibanya di rumah, Bu Titi masih terasa ngos-ngosan sehingga dia pun ditanyai oleh suaminya. Namun Bu Titi tidak menceritakannya kepada Pak Din karena dia masih syok. Hingga sampai tengah malam, Bu Titi masih belum bisa tertidur karena masih kepikiran dengan sosok kuntilanak yang tadi lihatnya di belakang bagian mobilnya. Bu Titi malam itu merasa gerah sekali. Akhirnya dia memilih keluar dan nonton televisi sambil mengusir rasa gerahnya itu. Namun ketika dirinya sedang asik menonton TV, tiba-tiba saja dia malah dikejutkan dengan ketukan pintu di depan rumahnya. Dia pun heran siapa malam-malam begini yang datang bertamu. Akhirnya Bu Titi pun langsung beranjak untuk membukakan pintu itu. Namun saat pintunya terbuka, dirinya terkejut ketika mendapati ada sosok tinggi besar berada tepat di hadapannya. Itu bukan pocong dan juga bukan kuntilanak, melainkan sosok genderuwo. Bu Titi pun langsung terbujur kaku tubuhnya, dia tidak bisa berteriak sama sekali. Dan pada akhirnya dirinya pun jatuh pingsan dengan pintu yang masih dalam keadaan terbuka. Keesokan paginya, Pak Den dan Ian yang baru bangun mencari keberadaan Bu Titi. Mereka pun mencari keberadaan ibunya itu. Beberapa saat setelahnya, mereka dibuat terkejut ketika melihat Bu Titi yang sudah terkapar di lantai depan pintu dengan keadaan pintu rumah yang masih terbuka lebar. Akhirnya saat itu, Pak Den dan Ian langsung mengangkat tubuhnya Bu Titi untuk dibawa masuk ke dalam kamarnya. Segera mereka mencoba untuk menyadarkan Bu Titi. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Titi pun tersadar dan Ian pun langsung membuatkan teh hangat untuk ibunya. Hari itu mereka bertiga benar-benar merasa gatal-gatal sekali. Bahkan Ian sampai menggaruknya dengan sebuah garpu. Pak Den juga berendam di bathtub dengan air hangat berharap rasa gatalnya itu agar bisa segera hilang. Namun saat Pak Din sedang berendam, tiba-tiba saja dirinya itu merinding karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam kamar mandi. Pak Din juga mendengar ada suara wanita yang sedang menyindan terdengar jelas sekali. Loh, suara siapa itu? Dan sebab itulah bulu kuduk Pak Din langsung berdiri merinding semua. Dia pun segera bergegas keluar dari dalam kamar mandi karena takut apalagi itu hampir waktu menjelang maghrib. Malam harinya, Ian dudukkan sendiri di depan teras rumahnya. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara seperti orang yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Sontak Ian pun langsung celingukan mengedarkan pandangan ke sana kemari, mencari siapa yang malam-malam begini malah menyapu halaman. Akan tetapi dirinya tidak mendapati siapapun di sana. Dia pun langsung merinding. Namun setelahnya tiba-tiba saja dia menatap ke arah sebuah pohon besar yang ada di depan rumahnya. Di sana dia melihat ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan dengan kedua mata merah menyala serta gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak dia pun langsung berteriak ketakutan dan segera dirinya langsung beranjak masuk ke dalam rumah dengan lari terbirit-birit dan tidak lupa langsung menutup pintunya dengan rapat-rapat dan langsung menguncinya. Dan singkat waktu, karena selalu mendapatkan teror terus-menerus, akhirnya Bu Titi pun menjadi gila, disusul dengan Ian dan juga Pak Den yang juga menjadi gila. Akhirnya mereka sekeluarga suka jalan-jalan gak tahu arah dan selalu mengganggu warga sekitar. Warga yang merasa resah pun akhirnya mengirimkan mereka bertiga ke rumah sakit jiwa. Meskipun sudah ditempatkan di rumah sakit jiwa, mereka masih tetap saja diganggu oleh sosok-sosok yang mengerikan. Hingga pada akhirnya mereka yang tidak kuat karena gangguan-gangguan tersebut, mereka bertiga pun memutuskan bunuh diri dengan cara yang berbeda-beda.
Ian yang kala itu meminum racun kemudian meninggal dunia, sementara Bu Titi yang kendap di dalam kamarnya, dan Pak Din yang menabrakkan diri ke sebuah motor yang lewat di depan jalan raya, dan mereka sekeluarga pun akhirnya dimakamkan bersama. Sementara di tempat lain, Pak Syukur yang mendengar kabar atas kematian mereka bertiga, dia merasa bangga dan puas karena telah berhasil membalaskan dendamnya. Dan seiring berjalannya waktu, kini Noni akhirnya bisa menerima fakta itu dan dia mencoba untuk move on dan melupakan masa kelamnya itu. Hingga pada akhirnya, Noni ketemu dengan seorang laki-laki yang benar-benar tulus menerimanya. Suatu saat seorang itu langsung nembung pada orang tuanya Noni dan langsung disetujui saat izin untuk menikahi si Noni yang sudah janda itu. Entah kenapa pada saat itu Pak Syukur merasa yakin bahwa pria kali ini benar-benar bisa menjaga anaknya dan menyayanginya secara tulus. Akhirnya sesegera mungkin mereka pun melangsungkan pernikahan. Dan pada akhirnya Noni dan suami barunya itu kini hidup bahagia. Pesan kali ini, seharusnya mertua atau orang tua tidak berhak untuk ikut campur dengan rumah tangga anaknya karena bisa menjadi benalu nantinya. Sebagai anak atau suami harus bijak dalam menyelesaikan masalahnya. Jangan terpancing emosi dan terhasut dengan kejadian yang belum tahu kebenarannya. Balas dendam itu tidak baik. Sebaiknya kita harus ikhlas walaupun sakit dengan apa yang sudah menyakiti kita sebelumnya. Meskipun itu tidak mudah. Semoga kita semua selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik dan diperlakukan dengan baik. Dan perbanyaklah ibadah agar kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.